diskusi intens yang sangat mendalam, dan saya mengucapkan terima kasih. Saya laporkan kepada seluruh jajaran pimpinan DPD RI dan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga bahwa acara ini nanti diskusi-diskusinya diikuti oleh berbagai macam kampus di Indonesia. Oleh berbagai macam kampus di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Jadi luar biasa, mulai dari Fakultas Hukum Universitas Mataram juga bergabung. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan menimbang calon perseorangan sebagai peneguhan kedaulatan rakyat dan penguatan sistem presidensial. Acara hari ini kami laporkan kepada Bapak Ibu, pada Pak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti dan seluruh jajaran DPD Republik Indonesia telah menjadi penghalang bagi partai politik baru peserta pemilu pada 2024 nanti untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara konstitusi menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik. Jadi Undang-Undang Pemilu khususnya pasal 222 itu dapat disimpulkan sebagai desain besar dari oligarki untuk menguasai negara secara keseluruhan. Sehingga negara mengabdi pada tujuan oligarki untuk memperkuat akumulasi kekayaannya. Lagi pula DPD memiliki legitimasi yang kuat bila utusan daerah dipilih secara eksklusif oleh anggota DPRD provinsi, maka DPD dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Ini menjadikan DPD sebagai lembaga legislatif non-partisan yang memiliki akar legitimasi kuat dan mandat langsung dari rakyat. Saya menggagas bahwa amandemen kelima nanti harus kita jadikan momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Kalau partai politik yang di parlemen direpresentasikan melalui DPR RI dapat mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, maka DPD RI sebagai representasi daerah idealnya juga mendapat kesempatan yang sama untuk mengusung misalnya satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dari usulan DPD RI. Apalagi negara bangsa ini lahir atas proses panjang perjuangan komunitas civil society yang meliputi Kerajaan Nusantara hingga pesantren serta organisasi masyarakat sipil lainnya, bukan dilahirkan oleh partai politik. Baru putusan 55 PUU-18 Romawi /2020 tidak perlu ikut verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu yang akan berlangsung. Nah, ini memang agak unik juga ya putusan MK terakhir ini. Apakah MK ingin menyinkronkan dengan konsep ambang batas pencalonan presiden yang merujuk hasil pemilu terdahulu, sehingga memberi karpet merah bagi partai-partai yang lolos parliamentary threshold dari pemilu yang terakhir. Ini menarik untuk dikaji dan bisa jadi diskusi teman-teman Sekolah Pascasarjana Unair berikutnya. Dengan mempersulit partai masuk parlemen dengan terus meningkatkan ambang batas parlemen itu mengakibatkan disproporsionalitas. Artinya kita mengingkari sistem pemilu proporsional. Artinya kita mencederai kemurnian suara rakyat gitu. Nah, itu tadi soal memperteguh kedaulatan rakyat tadi. Oleh karena itu pemilihan presiden idealnya adalah melalui pemilihan presiden kalau kita merujuk kepada Pancasila, yaitu pada sila keempat itu permusyawaratan rakyat. Dari sisi pandangan saya sebenarnya idealnya adalah melalui badan perwakilan di MPR gitu. Sehingga tidak mungkin ada sistem and check balances di situ. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang penguatan sistem presidensial, ya kita harus melihat apakah sistem rekrutmen terhadap calon-calon atau pemilihan DPR itu sungguh-sungguh sudah memenuhi prinsip-prinsip
penataan sistem presidensial itu.